Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Venica Yulia Nurtianti, NIM 20050974032 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai standarisasi jaringan komputer. Pada materi ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian standarisasi jaringan. Jadi, apa sih itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan dapat diartikan sebagai sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Jadi, untuk lebih singkatnya, standarisasi ini adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk memudahkan komunikasi satu sama lain, untuk dapat digunakan banyak orang, dan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya yang kedua adalah model standarisasi jaringan. Model standarisasi jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu OSI dan TCP atau IP. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang Open System Interconnection atau OSI terlebih dahulu. Jadi, model OSI ini diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika struktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu, komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal dengan nama OSI atau model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Pada prosesnya, model OSI ini dibagi menjadi 7 layer, di mana tiap layer memiliki peran yang saling terkait antara layer di atas dengan layer di bawahnya. Layer pertama pada model OSI adalah physical layer. Physical layer ini merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Pada layer ini berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Dia ini tidak mempunyai protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya, data link layer. Jadi, pada layer ini berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket. Contoh protokol yang bekerja di data link layer adalah PPP dan SLIP. Layer yang ketiga adalah network layer. Jadi, pada layer ini berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Contoh protokol yang bekerja di network layer adalah IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Selanjutnya yaitu transport layer. Jadi transport layer ini berfungsi untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contoh protokol yang bekerja di transport layer adalah TCP dan UDP. Selanjutnya yaitu session layer, yang berfungsi untuk membantu koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah NetBIOS, NetBIUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Selanjutnya yaitu presentation layer. Jadi fungsi layer ini yaitu memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contoh protokol yang bekerja di presentation layer adalah Telnet, SMTP, dan SNMP. Yang terakhir
yaitu application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI. Fungsi application layer adalah menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contoh protokol yang bekerja di layer ini adalah HTTP, FTP, NFS, DNS, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model standarisasi jaringan yang kedua, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau sering kita dengar sebagai TCP atau IP. Jadi, TCP atau IP ini merupakan protokol standar yang mengatur komunikasi data komputer, baik secara download dan upload data di internet. TCP/IP menjadi protokol standar yang banyak digunakan untuk pertukaran data dalam jaringan internet global. Komputer yang saling terhubung ke internet terkomunikasi dengan protokol ini karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP atau IP, sehingga perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak berpengaruh. TCP atau IP ini memiliki 5 layer yang dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam layer pada model TCP atau IP. Jadi, lapisan terbawah atau layer terbawah pada model TCP atau IP adalah physical layer. Jadi, physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selanjutnya, layer yang kedua adalah network access layer. Jadi, fungsi network layer di model ini yaitu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP serta melakukan deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Layer ketiga adalah internet layer. Jadi, layer ini bertanggung jawab untuk dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat yang dilakukan oleh ratusan aktivitas oleh host pada jaringan internet. Oleh karena itu, layer ini memiliki peranan penting dalam komunikasi data internet dalam cakupan wilayah yang luas. Elemen yang membantu proses komunikasi data pada layer ini diantaranya adalah IP, Internet Protocol, ARP atau Address Resolution Protocol, ICMP atau Internet Control Message Protocol, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat adalah transport layer, yang merupakan cara untuk melakukan pengiriman data host to host. Layer ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Fungsi dari transport layer adalah membuat komunikasi antar dua host. Selanjutnya, lapisan terakhir pada model TCP atau IP adalah transport layer, yang berfungsi untuk mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Contohnya SMTP, FTP, dan HTTP. Layer ini menangani high-level protokol, masalah representasi data, dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar aplikasi jaringan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga adalah network protocol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam network protocol. Yang pertama yaitu Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Lalu ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, yaitu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Jadi protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Jadi HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol, yaitu protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network.
Selanjutnya ada Lightweight Directory Access Protocol, yang merupakan protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Selanjutnya adalah SSL. Jadi, protokol ini merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya untuk keamanan koneksi web, tetapi juga untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Lalu ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, yaitu protokol yang digunakan untuk memonitoring device di jaringan. Lalu selanjutnya ada SSH, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Lalu ada juga POP3 atau Post Office Protocol version 3. Jadi protokol ini digunakan untuk mengambil email dari email server. Selanjutnya yaitu Internet Message Access Protocol, yang merupakan protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Di sini memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Lalu ada juga Internet Control Message Protocol, yang utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa untuk dijangkau. Lalu selanjutnya ada Point-to-Point Protocol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan oleh Wide Area Network atau WAN. Lalu ada DNS atau Domain Name System, Distributed Database System, yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan model TCP atau IP. Lalu yang terakhir adalah HTTPS, yaitu versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Lalu selanjutnya pokok bahasan yang keempat adalah port jaringan komputer. Jadi dalam protokol jaringan TCP atau IP, sebuah port diartikan sebagai mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan dalam port TCP dan port UDP. Karena memiliki angka 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65536 buah. Dilihat dari penomorannya, port TCP atau UDP dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu well-known port. Jadi, pada port ini memiliki rank 0 sampai 1023, yang merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Dan port ini hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Lalu yang kedua adalah register port. Jadi, range pada port ini adalah 1024 hingga 49151. Port ini dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh use account biasa. Dan yang terakhir adalah dynamically assigned port. Jadi, port ini merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai kebutuhan. Jadi port ini berkisar dari 1024 hingga 65536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.